الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على خير البرية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجماعته أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, terlebih dulu saya ingin berpesan utamanya untuk diri saya sendiri dan juga untuk para hadirin sekalian. Mari kita bersama-sama selalu berupaya untuk menjaga konsistensi kita di dalam beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan marilah kita tinggalkan segala macam bentuk dan ragam dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwa inilah kita akan dapat meraih apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan kebahagiaan serta terhindar dari berbagai keburukan di dunia ini terlebih nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertolak dari pesan takwa ini disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi bahwa tatkala Nabiullah Ayyub alaihissalam berada di dalam puncak ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh hartanya telah habis, padahal sebelumnya dia adalah orang yang kaya raya. Seluruh keluarganya meninggal dunia, hanya tersisa istrinya saja, yaitu Siti Rahmah. Padahal beliau memiliki putra, 14 orang putra. Di sisi lain, Allah juga memberikan ujian berupa penyakit cacar yang sangat akut, sehingga masyarakatnya mengasingkan beliau. Beliau dijauhkan dari komunitas masyarakat. Dalam satu riwayat bahwa beliau mengalami ujian ini selama 3 tahun. Menurut riwayat Imam Anas, beliau mengalami ujian ini selama 7 tahun lebih beberapa bulan,
Dan dalam riwayat Imam Humaid, beliau mengalami ujian ini selama 18 tahun. Maka ketika di saat puncak ujian ini tiba, berkatalah istri beliau yang tercinta kepada beliau, "Lau da'auta rabbaka la farraja anka." Wahai suamiku, tidakkah engkau berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan penyakitmu dan mengeluarkan kita dari berbagai macam ujian yang telah menimpa ini. Apa jawab Nabiullah Ayyub alaihi salam? Beliau mengatakan, "Qad aishtu 70 sanatan sahihah." Wahai istriku, aku telah mengalami 70 tahun kehidupan dalam keadaan sehat dan nyaman. Maka andai Allah memberikan ujian kepadaku 70 tahun lagi, niscaya ini masih sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya aku malu untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari sepenggal kisah ini kita dapat melihat bagaimana teguh dan tegarnya Nabiullah Ayyub alaihi salam. Bukan hanya demikian, di dalam kondisi yang sangat sulit, berat yang beliau hadapi, masih terpampang di hadapan beliau nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau mampu mengkalkulasi antara nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya dengan ujian yang tengah beliau hadapi. Sungguh sebuah peringkat keimanan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat-saat sulit masih beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah Nabi Ayyub ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bagaimana hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, bahwa syukur adalah perintah Allah. Allah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Falkuruni al-kurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian semua, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan sekali-kali kalian berbuat kufur kepadaku. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, syukur adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di saat kita senang maupun di saat kita susah, di saat kita dalam kemudahan maupun di saat kita dalam kesulitan. Namun demikian, syukur di saat-saat kita menghadapi kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala tentu nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebabnya syukur di dalam Al-Quran diklasifikasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi dua peringkat. Peringkat yang pertama, Allah mengategorikan dengan asyakir, orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 145, "Wa sanajzi syakirin," dan sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Peringkat yang kedua, yaitu peringkat yang lebih tinggi, yaitu asyakur, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Saba ayat 13, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur," dan sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang syakur, yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Al-Imam
Abul Qasim Al-Qushairi di dalam sebuah karyanya yaitu Ar-Risalatul Qushairiyah, beliau mendefinisikan asy-syakir alladzi yashkuru 'alal 'ata. Kalau asy-syakir itu adalah orang yang mampu bersyukur kepada Allah tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan asy-syakur adalah orang yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di saat menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku muslimin rahimakumullah, ini adalah sebuah peringkat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedudukannya pun sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi di dalam sebuah karyanya Tanbihul Ghafilin, beliau mengutip sebuah riwayat hadis yang menceritakan tentang kisah nanti di hari kiamat, bahwa di saat Allah telah membangkitkan manusia dan seluruh makhluk dari alam kubur, lalu Allah mengumpulkan mereka di dalam satu tempat yaitu mahsyar, dan kemudian sebelum Allah memberikan pengadilan kepada mereka dengan seadil-adilnya, terlebih dulu Allah memanggil 3 kelompok yang diberikan fasilitas oleh Allah, terbebaskan dari prosesi peradilan, prosesi hisab yang ditegakkan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama diserukan liyakum alladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji. Hendaknya berdiri orang-orang yang selama di dunia lambungnya dijauhkan dari tempat tidur, yakni untuk menegakkan qiyamul lail, beribadah di malam hari. Maka berdirilah mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqumuna wa hum qalil. Ternyata mereka yang berdiri jumlahnya sangat sedikit dibanding keberadaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu tanpa melalui proses hisab. Kemudian yang kedua diserukan liyakum alladzina kanat la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Hendaknya berdiri orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, yang zikirnya tidak diganggu oleh aktivitas dunia apapun. Artinya dalam melaksanakan aktivitas dunia dia masih mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdirilah mereka, dan jumlah mereka juga tidak banyak. Masuklah mereka ke dalam surga dengan prosesi tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang ketiga diserukan liyakumil ladzina kanu yahmaduna Allah taala fis sarra'i wad dharra. Hendaknya berdiri orang-orang yang selama di dunia senantiasa memuji, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kemudahan maupun dalam kondisi kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berdirilah mereka dan mereka memasuki surga, dan kata Rasulullah wahum qalil, mereka berjumlah tidak banyak pula dibanding dengan keberadaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku muslimin rahimakumullah, kita semua berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk bagian dari mereka, termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan, kekuatan iman untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kita senang maupun di saat-saat kita susah, di saat-saat kita mengalami kemudahan maupun di saat-saat kita mengalami kesulitan. Oleh karena itu, dari pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabiullah Ayyub Nabi Ayyub alaihi salam, mudah-mudahan situasi yang dan kondisi yang saat ini tengah menimpa kepada kita akibat ekses daripada masa pandemi ini
di mana mungkin sebagian dari kita mengalami hidup yang berat akibat imbas dari situasi dan kondisi pada saat ini, hendaknya tetap kita berupaya untuk dapat senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun di saat-saat sulit seperti yang kita hadapi pada saat ini. Semoga dengan kesabaran kita, dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberkahi kita, memberkahi orang-orang di sekitar kita, dan semoga ujian yang tengah kita hadapi ini segera dicabut, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat hidup sebagaimana semula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah awal ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi tazidun ni'am wa tarbul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardi was samawat, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila sairil makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-tahirat. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن والفتن والكروب والهمزان والأمراض والأسقام والآلام والطاعون خصوصا المسمى بالكورونا من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.